Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya teknisi Katro. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di depan saya sudah ada HP Redmi Note 5A. Kondisinya saat ini HP-nya mati total ya. HP ini beli second, tapi belum ada sebulan HP-nya sudah mati total. Saya cas pun tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Arus pengisian nggak ada sama sekali. Kita coba langsung bongkar saja HP-nya. Apa sebabnya HP ini bisa mati total? Tapi kronologi awalnya HP ini hanya kehabisan baterai, tapi setelah dicas HP-nya nggak mau hidup lagi ya. Kita langsung bongkar saja HP-nya. Untuk pengecekan HP mati total seperti ini, kita cas di USB doktor. Misalnya kalau kita punya USB doktor atau kita pakai charger skematik seperti itu, ada konsumsi arus atau tidak. Jika tidak ada, kita langsung eksekusi pada bagian board chargernya ya. Kita lihat apakah konektornya baik-baik saja atau tidak. Kita langsung buka di bagian konektornya. Voila, konektornya sudah bekas gantian lur. Ini untuk konektornya sebenarnya ini bukan punya Note 5A ya. Bisa dilihat itu solderannya sama sekali nggak bisa rapi ya. Jadi agak sedikit memaksa waktu pergantian konektor Redmi Note 5A ini ya. Jadi hasilnya kalau pemaksaan seperti ini, untuk pegangan kaki-kakinya pun pasti akan kurang kuat ya. Kita langsung ganti saja untuk konektornya. Karena ini konektornya bukan punya dia, jadi lebih mudah ya. Kita copot pakai solder aja, bisa kita copot ya tanpa bantuan blower. Kita panasin kanan kiri pakai solder, bisa dilihat itu konektornya langsung jatuh ya. Berarti kemungkinan memang kaki-kaki yang ada di pin output pada konektor ini memang nggak nyambung sebenarnya. Tapi daripada nanti HP-nya kayak gini lagi, terjadi seperti ini lagi, lebih baik kita ganti saja. Setelah konektor terlepas, jangan lupa kita bersihkan bekas kaki-kakinya menggunakan solder wick ya, biar terlihat lebih rapi dan lebih gampang saat kita pemasangan konektornya. Bisa dilihat ya perbedaan konektor. Yang sebelah kiri itu konektor untuk Redmi Note 5A, dan yang sebelah kanan itu konektor yang tadi saya copot. Kita langsung pasang saja, langsung PNP antara kaki dan kakinya ya, maksudnya kaki-kaki ke lubang itu langsung PNP. Kita tinggal solder masing-masing kaki. Kita pelan-pelan saja untuk mensolder bagian pin yang ada pada outputnya. Kita bisa bantuan pakai solder. Jika terasa ada gumpalan atau ada kaki-kaki yang menyatu, kita bisa ratakan pakai solder wick lagi. Jadi nanti kaki-kakinya akan terlihat lebih rapi ya. Dan yang pasti setelah pakai wick, kita sisir kembali untuk memastikan kekuatan kaki-kaki itu tersolder dengan sempurna. Setelah itu kita bersihkan pakai bensin bisa, pakai thinner bisa, ataupun pakai kontak cleaner ya. Di sini saya memakai bensin. Setelah itu kita
Tunggu sampai kering dan bisa dilihat hasilnya lebih rapi karena memang ini konektor untuk Redmi Note 5A ya. Kita coba tes dulu untuk bagian output chargernya, apakah sudah terdeteksi 5 volt atau belum. Sudah terdeteksi ya, 5 volt, 28. Kita langsung pasang ke HP-nya ya. Kita tes sekali lagi dan konsumsi arus sudah masuk ya. Kita lihat apakah HP-nya udah mau menyala. HP-nya belum mau menyala ya. Apa HP-nya ini mati atau tidak, ini saya juga kurang tahu, tapi yang pasti untuk arus chargernya sudah normal. Kita cek bagian baterainya ya, apakah ada isinya atau tidak, atau jangan-jangan memang HP ini kehabisan baterai ya. Bisa ditembak dulu, coba saya tembak untuk pengecasannya biar lebih cepat. Kalau untuk power supply yang punya saya seperti ini, salah satu, misalnya kita colokin charger, terus yang negatif pada penjepit buayanya itu kita tempelkan ke bodi, dia akan lebih cepat dalam pengisian. Tapi tergantung pada kualitas baterainya juga. Tapi kalau kualitas baterainya bagus, dia bisa lebih cepat dalam pengisian. Kalau kualitas baterainya sudah mulai jelek, itu biasanya juga lumayan lama ya. Sembari menunggu pengisian baterai, kita rakit saja bagian speakernya ya. Jadi nanti kalau misalnya baterai sudah terisi, kita tinggal lihat hasilnya apakah HP ini benar-benar mati total atau mati total hanya karena kehabisan baterai, karena tidak bisa dicas ya. Untuk teman-teman setiap menganalisa kasus HP yang mati total itu, usahakan dari usahakan selalu mengetes melalui arus pengecasan terlebih dahulu, dan usahakan USB doktor itu memang kalau menurut saya itu sangat perlu untuk teman-teman teknisi ya, karena dari konsumsi arus pengecasan itu bisa dianalisa kerusakannya di bagian mana. Jadi kita nggak bisa sembarangan mengambil kesimpulan kalau misalnya HP mati total itu bagian ininya, IC ininya, IC itunya, tanpa pengecekan yang lebih detail lagi. Kalau misalnya konsumsi arus pengecasannya normal, kita cek baterainya apakah ada isinya atau tidak. Kalau misalnya baterainya full, pengecasan normal, baru kita lanjut ke step berikutnya. Bisa dari IC power, bisa dari MMC, bisa dari CPU dan lain-lainnya. Analisa itu sangat penting untuk menentukan apa yang mau kita eksekusi ya. Kebetulan di sini juga kondisinya mati total, dan ini pun setelah ditembak lumayan lama, HP-nya belum ada tanda-tanda kehidupan ya. Saya tunggu saja apakah HP ini benar-benar mesinnya mati atau tidak. Untuk arus pengecasannya sudah mulai naik ya, bisa terlihat itu 0,4 0,5, dan alhamdulillah baterainya 0% ya. Berarti HP ini memang mati karena kehabisan baterai. Kehabisan baterai karena memang HP-nya tidak bisa dicas ya, konektornya bermasalah, jadi HP-nya mati total. Oke, setelah
0% kita lanjut saja ke perakitan ya. Kita kembalikan backdoornya atau kita tutup HP-nya sembari nanti kita cas saat proses HP-nya sudah rapi dan kita nanti kembalikan sama yang punya. Oke, gitu aja untuk kasus kali ini ya. Redmi Note 5A mati total. Ternyata kehabisan baterai dan konektor yang buat ngecasnya rusak, jadi nggak bisa ngecas, makanya HP-nya mati total. Oke, gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu analisa kerusakan HP itu mulai dari yang gampang-gampang dulu saja, jangan langsung ke yang berat-berat. Kita bisa mulai dari arus pengecasan, kita cek baterainya. Jika semuanya baik-baik saja, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Jika ada salah satu itu yang trouble, maka trouble yang pertama itu kita selesaikan. Karena di sini nggak ada konsumsi arus, maka saya untuk analisa pertama saya cek di bagian konektornya, dan ternyata konektornya memang yang bermasalah. Setelah diganti konektor, HP-nya bisa hidup normal lagi, bisa dicas lagi ya. Gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat berkarya dan jangan salah analisa. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.